Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Oke, balik lagi sama aku di channelnya Keluarga Kubis. Tapi sebelum kita lanjut ke video, aku mau minta tolong buat teman-teman yang sekiranya belum subscribe dan selalu nonton channel aku mohon dengan kerendahan hati aku untuk bisa subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis dan tentunya akan membuat aku makin semangat untuk membuat konten. Terima kasih. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini tuh aku mau share kegiatan aku membuat budgeting, tapi ini bukan budgeting untuk keluarga aku ya, melainkan untuk seseorang gitulah, teman aku. Ada yang request gitu mau dibikinkan referensi budgeting dengan pemasukan 5 jutaan gitu. Pokoknya di sini tuh aku mau tegesin lagi ya teman-teman, aku cuman membuatkan referensi. Jadi untuk kesesuaiannya dengan kebutuhan masing-masing itu tergantung diri kita masing-masing gitu ya. Jadi nggak semua kebutuhan rumah tangga itu bisa disamakan, mulai dari pemasukan terus juga pengeluaran. Jadi tinggal menyesuaikan aja sama keperluan kita gitu. Dan di sini tuh aku selalu mau bilang ya, kalau budgeting itu ngaruh banget ya teman-teman, dan tentunya itu tuh penting banget. Mengelola keuangan rumah tangga itu penting karena apa? Karena dapat mengatur arus keluar masuknya uang, sehingga tuh kita bisa mengetahui kegunaannya tuh apa aja. Terus juga alokasi anggarannya tuh akan bisa memperbaiki gaya hidup kita. Kayak aku pribadi yang sebelumnya terlalu gampang mengeluarkan uang, terus setelah mengenal budgeting jadi kayak mau mengeluarkan uang tuh pikir-pikir dulu, oh ini tuh benar-benar penting nggak, ini tuh aku benar-benar butuh nggak, kayak gitu ya. Terus budgeting tuh juga menurutku bisa membantu untuk memperhitungkan pendapatan, untuk menganalisis kebiasaan belanja, dan juga membuat keputusan finansial yang tepat gitu teman-teman. Nah, ini lanjut ya. Aku tuh mau budgeting di sini. Teman aku tuh dengan pemasukan 5.500.000. Keadaannya dia ada satu tanggungan, yaitu satu anak kelas 1 SD, dan di sini dia juga request pengen pakai metode yang 50/30/20 gitu ya. Buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya pasti udah tahu ya apa itu metode 50/30/20. Nah, di situ juga udah aku tuliskan ya biar makin jelas. Jadi untuk yang 50% dari pemasukan itu dialokasikan untuk kebutuhan pokok, lalu yang 30% itu untuk keinginan dan juga ditambah dana darurat gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir itu 20% bisa untuk menabung dan juga investasi. Nah, di sini yang pertama itu ada kebutuhan pokok ya, tadi 50%. Jadi jatuhnya itu 50% dari 5.500.000 yaitu 2.750.000. Nah, di sini juga aku udah sharing ya sama teman aku. Biasanya tuh pengeluaran apa aja yang dilakukan setiap bulannya gitu lah teman-teman, kayak pengeluaran rutin gitu ya. Jadi ini aku benar-benar berdasarkan pengeluaran dari dia. Ya seperti pada umumnya ya, pasti ada yang namanya belanja bulanan, terus juga ada belanja mingguan juga. Dan di sini ketambahan ada SPP juga karena dia udah punya satu anak dan udah bersekolah. Terus juga yang selanjutnya ada listrik, ada wifi, terus PDAM. Ya pokoknya masih umum gitulah ya. Mungkin di sini juga ada yang sama ya, macam-macam pengeluarannya tuh apa aja. Terus juga itu ada gas dan galon, terus ada operasional, dan yang terakhir itu nanti ada sedekah ya teman-teman. Nah, di sini harus diperhitungkan benar-benar alokasi dananya. Terus aku juga ada tips gimana caranya untuk mengatur keuangan rumah tangga. Jadi yang pertama tuh pasti kita harus menghitung semua pendapatan atau pemasukan. Nah, yang selanjutnya baru kita tuh bisa tuh mengenali kebutuhan
mana kebutuhan dan mana keinginan kayak gitu. Jadi benar-benar harus didahulukan yang namanya kebutuhan dibandingkan keinginan. Kalau misalnya kebutuhan sudah terpenuhi dan sekiranya mungkin masih ada sisa budget, boleh tuh kita melakukan keinginan, entah itu shopping, entah itu liburan kayak gitu teman-teman. Terus juga yang ketiga itu ada, kita harus bisa menentukan prioritas keuangan. Jadi yang namanya hidup itu harus punya goals ya, harus ada setting goals gitu. Jadi kita tuh tujuannya budgeting tuh untuk apa. Terus juga kalau misalnya kita menabung tuh tahu arah tujuan kita untuk menabung tuh kedepannya untuk apa kayak gitu. Terus juga yang pasti harus selalu membuat daftar pengeluaran ya teman-teman, entah itu bulanan, entah itu mingguan, bahkan harian. Kalau bisa tuh kita catat biar bisa jelas gitu ya. Terus juga yang gak kalah penting menurutku itu adalah komunikasi dengan keluarga ya teman-teman. Yang paling penting yaitu dengan suami atau dengan istri, karena itu menyangkut kesejahteraan bersama gitu. Terus yang terakhir menurutku yang gak kalah penting yaitu harus selalu melakukan evaluasi secara berkala. Jadi misal di bulan ini kita udah melakukan budgeting, terus sekiranya apa aja nih yang terlalu banyak mengeluarkan dana atau over budget, nanti kita bisa evaluasi dan diperbaiki untuk budgeting kedepannya begitu. Nah itu tadi ya sudah aku tuliskan. Itu yang pertama ada belanja bulanan. Di sini aku alokasikan 400.000, ada belanja mingguan itu 800.000, dan SPP ini tetap ya teman-teman senilai 500.000. Listrik juga biasanya temen aku 200.000 katanya, wifi juga itu 200.000, gas dan galon ada 150.000, terus juga PDAM tuh sekitaran 80.000 lah katanya dia tuh. Lanjut terus ada operasional itu tadi ya udah aku hitungkan pokoknya sisanya, dan memang kira-kira segitu udah cukup buat 1 bulan, 320.000. Terus yang terakhir ada sedekah 100.000 gitu. Terus lanjut untuk alokasi dana 30% tadi ya teman-teman, yaitu untuk keinginan dan juga dana darurat sebesar 30% dari 5.500.000 yaitu 1.650.000. Nah di sini untuk keinginan dari teman aku itu yang pertama itu pasti dana darurat terlebih dahulu ya. Pokoknya yang diutamakan adalah kebutuhan baru keinginan, yaitu aku alokasi 500.000. Terus juga ini ada traveling, biasanya karena dia punya anak gitu ya, dia punya anak, jadi diusahakan setiap minggu tuh dia main keluar gitu loh teman-teman, cari cari dunia baru, cari hal baru buat belajar anaknya itu. Jadi selalu dialokasikan untuk traveling meskipun dekat rumah kayak gitu, itu 500.000. Terus juga ada makan di luar atau eating out itu 250.000. Terus yang terakhir yaitu untuk skincare yaitu 300.000 teman-teman, jadi totalnya 1.650.000. Lanjut yang paling penting juga ini yaitu tabungan dan juga investasi. Nah di sini tuh anggarannya ada 20% dari jumlah pendapatan ya. Pokoknya kalau tabungan dan investasi itu udah bikin semangat banget ya teman-teman. Wah, punya simpanan uang nih, wah aku udah bisa investasi nih. Nah itu tadi investasi, kalau misalnya yang paling gampang sih menurut aku tetap emas ya teman-teman. Bisa tuh pakai juga tabungan emas yang di Pegadaian atau apa itu kayak gitu. Nah itu tadi ya 20% dari jumlah pemasukan yaitu 1.100.000. Nah di sini tuh temen aku ini ya, dia tuh milih 2 metode gitu. Yang pertama ada tabungan wajib, dan yang kedua itu dia ada investasi. Tapi investasi tuh baru kepengenan ya teman-teman. Jadi di sini aku sarankan untuk beli logam mulia aja kalau misalnya masih belum ngerti tentang investasi dan agak malas buat
mulai belajar hal-hal baru gitu. Jadi ya udahlah di logam mulia aja, gak apa-apa toh itu juga aman ya. Nah di sini untuk tabungan wajib itu yang berupa pokoknya tabungan gitulah, entah itu di rekening atau apapun, itu senilai 12%. Untuk yang investasi di logam mulia itu 8%. Kalau di tabungan emas di Pegadaian gitu enaknya nanti kan kita bisa tuh nabung dikit-dikit teman-teman. Jadi kalau misalnya udah kekumpul berapa, tinggal kita bisa cetak si emasnya itu gitu. Nah itu tadi ya, 12%-nya itu ada 660.000. Lalu untuk investasinya itu ada 440.000. Nah di sini tuh totalnya udah pas ya teman-teman, 5.500.000. Pokoknya harus benar-benar bijak menggunakan seluruh pendapatan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin gitu. Oke, cukup sekian aku share kegiatan aku kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya dan juga bisa dapat menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen mulai untuk budgeting juga. Pokoknya semangat terus dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel aku. Semoga channel aku semakin berkembang dan teman-teman semuanya selalu dilancarkan rezekinya gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk selalu di like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.